cerita detail kenapa bisa ketangkap. Wait, apakah kalian tahu sekarang HP aku adalah Xiaomi? Ya, jadi emang apa yang kita ucapkan kadang kembali ya. Tapi nggak apa-apa, gue emang dari dulu suka Xiaomi sih. Denger ya gitulah. Jadi ya emang gue waktu itu lagi nato kan. Ini kronologi kenapa gue bisa tangkap. Ya emang gue udah jadi pemakai itu udah kurang lebih setahun kurang ya. Lo bayangin baru setahun make udah kena gitu. Tapi beruntung sih, gue beruntung ketangkap, karena kalau misalnya gue nggak ketangkap nantinya mungkin gue udah make lebih banyak barang, atau misalnya gue ketangkap lebih banyak, gue bisa makin parah, atau misalnya gue stres nanti gue bisa bundir segala macam. Karena gue udah sampai di tahap itu guys, gue udah sampai di tahap yang stresnya tuh stres banget, yang kayak bisa bikin lu blackout, bisa bikin lu kena panic attack segala macem. Dan gue udah ngalamin hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya stres, atau misalnya kalian punya apa ya, hal-hal yang kalian mau bicarakan, kalian harus punya orang buat biar kalian buat sharing gitu. Karena kalau misalnya masalah kalian depin terus, harus bisa jadi stres, akhirnya jadi penyakit, and it's not good. Iya, jadi gue lagi habis tato. Terus gue tato yang ini nih. Jadi gue bikin tato lambang like-nya Instagram. Terus pas gue pulang, kayak gue nggak tahu kenapa gue ada feeling di lobi apartemen gue udah ada ini ya, udah ada booster. Terus ya udah mau gimana lagi kan, ya udah gue terima aja. Gue bilang gue ada barang di kamar gue. Akhirnya gue ambil, gue dibawa ke sana, ya akhirnya gue diproses. Terus gue harus ngawatin sidang segala macem. Awalnya tuh berat banget karena gue ngerasa kayak hidup gue hancur di sana. Gue ngerasa Jessica bakal ninggalin gue. Kayak maybe it sounds stupid ya, kayak banyak orang yang bilang sama gue, lu tuh harus punya tujuan hidup gitu buat diri lu sendiri. Tapi for myself, gue nggak punya hal yang bisa buat gue itu maju ke depan, ngerti gak sih? Karena gue ngerasa ya gue segini aja, gue nggak bisa gitu. Gue maju biasa buat orang lain gitu. Dan Jessica yang jadi tujuan gue tuh bisa ngelanjutin hidup, biar gue tuh tahu gitu gue tuh besok harus ngapain ya. Oh ya, gue punya seorang yang bisa gue yang bisa gue bikin happy gitu. Gue nggak tahu kenapa gue jadi sebucin ini. Mungkin kalian bilang bucin ya, tapi gue merasa gue tulus sih sama dia. Kayak gue justru termasuk tipe yang susah sayang sama orang. Maksudnya kayak mungkin ya sekedar ya gitulah, cuman gue tipenya juga gampang bosan. Gue nggak tahu kenapa gue bisa pacaran selama ini, dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa sayangin itu jarang. Kayak she just amazing. Gue mungkin kalian ngeliat dia tuh kayak yang diem doang, tapi aslinya dia tuh cute sih, pemarah juga. Tapi dia marahin gue buat yang benar. Terus tukang ngambek, childish. Tapi kenapa gue bisa suka ya? Kadang kita nggak tahu ya. Kadang kita nggak tahu. Kadang kita kalau misalnya sayang sama orang, kita nggak butuh alasan. Iya, kita nggak butuh alasan. Love is unconditional. Kalau lu cinta sama orang ya lu cinta aja, nggak mau dia harus kayak gimana pun, mau dia sebangsat apapun ya. Kalau lu cinta ya cinta aja, ya nggak sih? Iya, dan terus gue masih nggak tahu gimana caranya buat gue mau video call sama dia. Terus kenapa kebalik gini? Oke.
Oke, bahas masalah gue sama Arab ya. Yang gue bilang tadi, gue udah lama nggak mikirin hal-hal yang negatif. Even ke dia ya mungkin bisa gue akuin ya, mungkin salty dikit sih ada lah ya. Kayak ya lu tau lah kalau orang lagi perang dingin kayak gimana. Mungkin dia juga merasakan hal yang sama ya, tapi namanya cowok gengsi lah ya kayak gitu. Biasa kalau cowok sekali berantem udah selesai. Mungkin karena waktu itu gue emang belum ada finishingnya sama dia, jadi ya masih ngegantung aja. So jadi gue udah lihat kemarin tadi pagi sih sebenarnya, dan gue ngerasa ya oke, I'm good with him. Gue udah bilang sama dia sih suruh traktir gue Indomie, karena gue sekarang nggak punya uang, utang banyak lagi ya. Anjir, udah gitu SK69 penjualan itu harus menjaga ke bawah ke dalam, anjir. Tapi nggak apa-apa, kayak gue udah pernah di fase ini, gue cuma tinggal melakukan metode yang sama untuk bisa catch up lagi. Gue ngerasa gue banyak ketinggalan, dan akhirnya gue udah bisa berdamai sama diri gue berdamai sama keluarga gue menemukan separuh nafas gue, dan gue berdamai sama musuh. Biar bisa dibilang musuh juga ya, mungkin dulu kita sempat musuhan ya, berantem cekcok. Akhirnya lah, life gets better. Like I mean, it's all good now. Setelah badai ya, maksud gue kayak badai pasti berlalu men. Itu yang udah gue rasain sih. Badai pasti berlalu. Iya gak sih? Kayak emang ya, banyak banget yang ngomongin cuma di rokok gitulah. So ya mau gue bilang apa ya, mungkin kedepannya gue berharap gue bisa berubah jadi lebih baik. I mean I'm clean now. Gue udah nggak pakai barang kayak gitu lagi. Ya maksimal alkohol lah, itu udah paling normal lah, udah nggak menyalahi hukum lah. Cuman ya tergantung ininya aja, kayak seberapa sering sih lo. Tapi jujur aja gue udah gak kuat sekarang minum alkohol, karena udah kebanyakan minum kopi, ngerokok di penjara ya. Oke, kita lihat Q&A lagi. Reaksi Jessica gimana pas gue ketangkep? Dia tuh kayak yang semangatin gue terus sih. Sumpah asli, gue pas baru ketangkap itu, pas gue tahu gue mau diproses tuh gue nangis aja. Gue yang tadinya gue tuh kayak santai, chill, gue harus tegang, tahan gitu. Pas polisinya udah pada masuk gitu kan, gue lagi di sel, terus gue sempet ketemu sama Jessica, gue berdua di sana, gue nangis. Gue kayak ngerasa aja gue kayak bayi banget. Cuman ya emang sama dia gue bisa ngelihat gue bisa kasih lihat kelemahan gue gitu. Gue bisa jadi diri gue sendiri di depan dia. Jadi buat kalian yang punya pasangan, kayak kalian udah merasa jadi diri kalian sendiri belum sih sama di depan pasangan kalian? Ya hubungan yang sehat sih harusnya begitu sih. Jadi kalian gak harus masking terus depan pasangan kalian ya. Kalian bisa jadi diri kalian sendiri aja ya. Itu yang harus kalian tahu dari sosok seorang Jessica Jen. Enggak. Ganti. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Gue bukan tipe orang yang ketuhanan gitu. Gue yang kayak kalau foto begini, terus yang tulisannya 666, yang wah suicide. Ya, gue bisa jadi begini sekarang karena ketika lu nggak tahu lu harus minta tolong sama siapa, lu takutin keluarga dia tahu siapa. So anyway, thanks for all of you. Masih mudah-mudahan gue bisa memperbaiki semuanya mulai sekarang dan bisa mengupgrade kehidupan gue. And peace, love, and solid, and stay safe, bro.